Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak Udin, saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Pak Udin. Kira-kira ada waktu nggak? Ya, monggo silakan Pak. Kalau waktu insya Allah saya selalu ada Pak, Start selalu oke. Monggo silakan Pak Muhajir. Oke, begini Ada punya Bapak, saya permasalahan apa? ini kan mau merencanakan kegiatan di akhir tahun itu supaya menjadi heboh, supaya spektakuler, supaya kegiatan saya itu nanti sebagai promosi, sebagai ajang mengeluarkan potensi diri siswa dan sebagai dakwah Islami begitu Bapak. Tetapi dari situ saya ada beberapa kendala, di antaranya dalam sekolah, lingkungan sekolah saya sendiri ada beberapa bapak ibu guru yang kurang mendukung, kemudian ada wali murid yang kurang mendukung, bahkan mungkin dari luar juga ada yang kurang mendukung Bapak. Gimana itu Bapak? Oh begitu ya Pak. Sungguh mulia sekali tujuan Bapak yaitu mengadakan kegiatan yang di dalamnya juga ada diisi dengan dakwah Islam. Terkait dengan adanya hambatan itu memang sudah biasa Bapak dalam suatu kegiatan itu menjadi ada sebuah hambatan, tapi itu jadikan penyemangat bagi Bapak. Kadang-kadang saya nggak Kalau semangat Pak, kadang-kadang saya itu malah oh ada gitu ya, males gitu loh Bapak, karena selalu ada, saya itu kan niat baik tapi ternyata selalu ada yang merintangi. Itu gimana Pak? ya memang begini Pak, niat niat baik seseorang itu selalu saja hambatan karena eh, wong orang sholat itu kan baik, tetapi ada godaan dari setan sudah biasa. Tinggal kita saja jadikan hambatan itu sebuah semangat sehingga yang dulunya hambatan itu sebuah apa ketidaksuksesan dan ngarubah menjadi sebuah sukses yang cemerlang sehingga nanti ke depannya Bapak akan menjadi orang yang bermanfaat, orang yang diharapkan di semua lingkungan, tidak hanya di sekolah saja. Tapi begini Begitu. Bapak, itu dari dalam sendiri loh, itu ada beberapa teman guru, rekan sejawat yang kurang mendukung, katanya ngabisin biaya lah, nanti bikin capek-capek lah begitu. Gimana ini Bapak? Ya itu tinggal pandai-pandainya Bapak saja, tolong diyakinkan, dengan yakinkan teman-teman guru itu dan orang-orang di sekitar lingkungan itu dengan rencana kegiatan Bapak tersebut. Dengan rencana itu nanti kedepannya akan begini, begini, begini. Nah, dengan seperti itu mudah-mudahan eh, dari dalam hambatan dari dalam tersebut dapat teratasi dan apa yang menjadi cita-cita jenengan bisa tercapai. Jadi tetap semangat Pak, harus tetap semangat. Iya Pak, cuman begini, dari saya ingin buat ide begitu ya Pak, ide untuk membuat sebuah gagasan besar, rencana besar, apalagi rencana itu istilahnya untuk potensi diri, dan kebetulan itu rencana saya lakukan di malam hari begitu Bapak, karena di malam hari itu ada beberapa wali murid, tentunya yang saya inginkan, yang saya sasar itu adalah wali murid yang laki-laki. Yang laki-laki saya ajak biar mereka itu sebagai corong, ya, sebagai corong promosi utama dari kegiatan yang ada di sekolah. Jadi itu permasalahannya Bapak. Jadi ada uh, wali murid yang tidak mendukung, kemudian bapak ibu gurunya juga ada yang tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan, kemudian bahkan dari masyarakat juga, karena kebetulan sekolah saya itu kan masyarakat kota dan saya itu sebenarnya berasal dari desa. Saya ingin itu memadukan antara budaya desa dengan budaya kota. Di kota kan jarang sekali kegiatan di malam hari begitu Bapak. Jadi Iya. itu gimana menurut Bapak? Nah, begini Pak, terkait dengan waktunya tadi,
jenengan mengharapkan di malam hari, tetapi masyarakat kayaknya itu keberatan kalau waktunya di malam hari. Itu jenengan mestinya harus lebih giat dalam memberikan alasan-alasan, dalam memberikan motivasi kenapa kok malam itu, kalau siang itu begini-begini, kalau malam itu enak kita begini-begini. Nah, saya yakin jenengan bisa kok meyakinkan itu, baik di kalangan guru sendiri atau di kalangan wali murid atau di kalangan masyarakat sekitar. Saya yakin jenengan bisa, tapi dengan catatan harus semangat, tekad yang kuat lillahi ta'ala. Nanti kalau itu berhasil, surga jaminannya, Pak. Karena di situ ada sisi dakwahnya tadi. Amin. Dan saya yakin semangat. Amin, itu semangat yang luar biasa Bapak. Jadi saya dalam kegiatan tersebut merencanakan beberapa rencana begitu ya, agar apa yang menjadi permasalahan saya itu bisa terrealisasi. Ya, salah satunya saya mendekati tokoh-tokoh masyarakat, karena pada dasarnya kalau tokoh masyarakat itu disentuh dulu, insya Allah nanti yang bawah-bawah ini akan nurut. Itu yang pertama Bapak. Kemudian yang kedua, tentunya dari dalam di sini maksudnya adalah Bapak Ibu guru di sekolah saya itu betul-betul saya prioritaskan untuk menjadi penyandang dana utama. Artinya kita tidak hanya meminta, katakanlah begitu, dana dari orang luar, tetapi dari dalam tidak. Itu kan nanti menyalahi, itu kan nanti secara moral itu tidak pas. Oleh karena itu saya merencanakan setiap guru, bahkan kepala sekolah dan tenaga kependidikan itu saya minta untuk sedekah jariyah. Begitu Pak, saya minta sedekah jariyah seikhlasnya, karena kalau kita tentukan biasanya itu sedikit, tapi kalau seikhlasnya biasanya Bapak Ibu guru itu berlomba-lomba untuk memberikan sedekah jariyah pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Itu rencana aksi Pak, ya 2 rencana aksi itu Ya, yang akan saya laksanakan. ya. Dari penjelasan Bapak tadi sangat baik sekali. Dan sepertinya Bapak ini sudah sangat berpengalaman. Yang pertama tadi kan, supaya kegiatan tadi terlaksana, maka yang jenengan sentuh adalah tokoh masyarakat. Itu saya sangat setuju sekali dan betul sekali. Karena pengalaman yang sudah berjalan, yang sudah terlaksana itu, untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, itu kalau kita naik kan tangganya dari bawah terus ke atas. Ini berbeda. Dan saya setuju dengan jenengan tadi. Dari atas dulu, nanti kalau atas disentuh, yang bawah akan mengikuti. Nah, itu pendekatan seperti itu baik sekali Pak dilaksanakan. Tapi sekali lagi dengan penuh semangat dan keikhlasan. Dan saya yakin itu akan tercapai. Itu yang pertama. Jadi kira-kira yang tokoh masyarakat yang jenengan sentuh nanti kira-kira siapa saja Pak? Rencana saya sih yang pertama pasti dari pihak lurah, ya, lurah, kemudian RW, RT, tokoh agama, Bapak Mudin, kemudian ormas, baik itu ormas keagamaan maupun ormas kepemudaan, itu saya sentuh, karena saya itu ingin memberikan sebuah pemahaman bahwa sekolah ini bukan hanya miliknya Bapak Ibu guru, sekolah ini bukan hanya miliknya kepala sekolah, tapi sekolah ini miliknya masyarakat. Toh kita loh paling di sekolah itu ada batas waktu, sewaktu-waktu bisa dimutasi, sewaktu-waktu bisa digantikan tempatnya sama yang lain. Itu. Jadi itu adalah beberapa tokoh masyarakat yang rencananya itu akan saya sowani begitu Pak, yang rencananya akan saya berikan motivasi-motivasi. Saya ingin istilahnya itu memberikan
apa ya, bukan pemahamannya. Sekiranya saya ingin bekerja sama, saya ingin membuat tidak ada jarak antara saya dengan tokoh masyarakat tersebut, karena pada hakikatnya menurut saya kalau kita sering berinteraksi, berkomunikasi, menyampaikan program kita, menyampaikan apa yang ada di kepala kita, menyampaikan apa yang sudah menjadi tujuan sekolah, saya kira kok mereka mau. Saya kira mereka sadar bahwa memang sekolah itu bukan hanya miliknya Bapak Ibu guru, bukan hanya miliknya kepala sekolah, tetapi milik masyarakat bersama. Begitu, Pak. Oh ya, bagus sekali Pak dari apa yang Bapak sampaikan tadi, dijelaskan tadi, dari tokoh masyarakat yang disentuh tadi itu sudah tepat. Mulai dari RT, RW, Bapak Mudin itu dari sisi keagamaan, tokoh pemuda sudah bagus, tepat sekali Pak. Kemudian apa di lingkungan sekolah jenengan itu semuanya beragama Muslim atau ada yang non Muslim Pak? Kebetulan Pak, di wilayah kami itu semuanya muslim. Jadi mungkin itu memudahkan bagi saya untuk melakukan sebuah akselerasi program begitu Pak. Ya, saya tanya seperti itu kan karena sekolah jenengan atau lokasi pendidikan jenengan kan berada di perkotaan. Jadi memungkinkan kalau di daerah kota itu seperti Indonesia ini kan Pancasila, beragam agama yang ada. Tapi kalau hanya satu agama yaitu Muslim saja lebih baik. Dan itu dengan kelihayan Bapak, dengan cara mencari dukungan dari tokoh masyarakat, itu sudah bagus sekali Pak, sudah tepat. Saya kira tadi kok ada yang selain non Muslim. Kalau tidak ada ya sudah bagus sekali. Dan mudah-mudahan terwujud apa yang jenengan cita-citakan sesuai dengan kegiatan tadi. Kemudian yang kedua Pak, permasalahan yang kedua yaitu kurangnya dukungan dari dalam dan dari luar, terutama masyarakat tadi, ya. Dan teman guru sebagai penyandang dana. Kira-kira Pak Muhajir ini sampai saat ini sudah membuat rencana anggaran biaya untuk kegiatan itu tidak? Sudah Bapak, itu jadi rencananya tadi mendatangi para tokoh, kemudian dari dalam juga sudah saya berikan Bapak? motivasi. Rencana juga sudah saya buatkan rencana anggaran itu. Sehingga untuk memudahkan saya dalam melaksanakan kegiatan itu sudah Bapak. Terus dalam rencana anggaran itu menghabiskan berapa berapa uang yang dibutuhkan, terus dari habisnya dana itu sumbernya dari mana saja, masa dari teman guru semuanya? Oh enggak Bapak, jadi dari teman guru, jadi kepala sekolah, kemudian tenaga kependidikan, dari masyarakat, kemudian dari perusahaan-perusahaan di sekitar sekolah, kemudian dari badan usaha-usaha, pokoknya semua yang ada di sekolah, di sekitar sekolah saya minta sumbangan. Karena pada hakikatnya ketika sekolah ini bagus, ketika sekolah ini ada kegiatan, maka saya yakin masyarakat di sekitarnya juga akan terkena dampaknya. Dampak positif ini akan menjadi aura positif, dari aura positif akan menjadi budaya positif. Begitu Bapak. Ya, bagus sekali. Jadi sumber dana tadi tidak dari dalam saja, dalam artian tidak dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah, wali murid tidak, tapi dari luar seperti dari Iya, betul Bapak. perusahaan juga dari masyarakat. Itu salah satu cara mungkin berpikir dengan itu supaya masyarakat merasa memiliki dengan lembaga tersebut. Iya, dengan begitu
kedepannya lembaga tersebut dipercaya oleh masyarakat sekitar. Betul Bapak. Sehingga apa yang menjadi tujuan dalam kegiatan jenengan itu tercapai. Terus sekarang jumlah siswa di jenengan itu berapa sih Pak kira-kira? Dengan dikaitkan dengan masyarakat Jumlah siswa di sekitar sekolah kami yang itu punya anak kecil, karena gini Pak, ya, sekarang ini kan kabarnya itu kan gini Pak, Indonesia ini program KB-nya berhasil sehingga usia produktif, usia anak-anak itu sedikit gitu Pak. Jadi kita cross check, kita bandingkan dengan masyarakat sekitar. Kalau memang sudah klop, berarti sudah bagus lembaga jenengan. Memang kalau KB-nya berhasil, otomatis jumlah usia anak produktif juga tidak terlalu banyak. ya saya kira Sudah jumlahnya itu sama Pak? jumlahnya barangkali ya memang di bawah 50 Pak, tapi sebenarnya dari jumlah itu sebenarnya tidak masalah buat saya, karena kalau peran serta masyarakat, masyarakat diajak untuk melakukan kegiatan itu guyub rukun, insya Allah tidak masalah. Karena pada hakikatnya berapapun jumlah siswa, kalau misalnya tidak mendukung, jumlah besar pun akan membuat kita kesusahan dalam menentukan sebuah program. Tapi kalau sedikit kemudian guyub rukun, mau komitmen, semangat, insya Allah juga bisa. Dan itu merupakan sebuah barangkali komitmen bagi saya begitu Pak. Saya ingin buat komitmen bahwa rencana-rencana ASI saya itu nanti akan betul-betul saya pertanggungjawabkan. Kemudian semoga dengan apa yang jenengan memberikan tadi, kemarin kita berbicara banyak, saya juga dapat tercerahkan, sehingga apa yang dapat saya ceritakan yaitu membuat sebuah kegiatan yang mendobrak, yaitu menggali potensi diri siswa itu bisa terlaksana dengan baik begitu Bapak. Terima kasih Bapak. Iya, iya, enggak. Maksud saya begini Pak, kan misalnya murid jenengan 100, terus jumlah ada di situ semua, berarti lembaga jenengan sudah bagus, sudah dapat kepercayaan dari masyarakat, seperti itu Pak. Jadi kaitannya tadi itu dikaitkan dengan PSM tadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan tujuan jenengan dengan mengadakan kegiatan seperti tadi dapat terlaksana dengan baik, kemudian kedepannya lembaga jenengan mendapatkan kepercayaan masyarakat, khususnya di lingkungan jenengan, di lingkungan sekitar lembaga atau sekolah jenengan, umumnya semua masyarakat Kecamatan Lamongan terutama. Dan kedepannya mudah-mudahan amal ibadah jenengan dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik dan mendapatkan imbalan kelak di yaumil kiamah. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas semuanya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin ya, oke.